bauran saran jasa itu bukan provision mas, tapi physical evidence atau physical environment. Jadi bauran pemasaran jasa bauran pemasaran itu bahasa Inggrisnya apa tadi? Ingat bauran pemasaran? Benar, marketing mix ya. Nah, sekarang yang kegiatan belajar pertama kita bahas tentang produknya. Komponen pertama dari bauran pemasaran. Produk itu keseluruhan konsep objek atau proses yang memberikan sejumlah nilai kepada konsumen. Jadi intinya itu produk yang kita berikan itu ada nilainya untuk konsumen. Mau itu berupa produk yang nyata ataupun jasa yang kita berikan kan ada nilainya. Terus ini menurut Theodore Levitt untuk konsep total produk ini bisa dilihat di sini. Jadi produk itu ada generic atau core product atau produk inti, ada expected product, augmented product, sama potential product. Nah, itu bisa dilihat di mana namanya di modulnya. Kalau core atau generic product itu terdiri dari jasa dasar. Misalnya jasa dasarnya kalau di sini contohnya kalau hotel itu kan kamar tidur. Nah, kira-kira kalau salon apa core produknya? Itu jasa dasarnya. Ayo sebutkan dari tugas masing-masing. Yang kebagian salon apa produk dasarnya, yang kebagian restoran apa, yang kebagian maskapai apa. Kasih contoh produk dasarnya apa, produk intinya, core. Tempat tidur, karena kan kalau hotel tujuannya yang dijualkan ya ruangan kamar hotel untuk tidur kan, makanya produk utamanya ya tempat tidur itu. Terus yang lain ya masken makanan, kok masken Mas Nano. Kalau karaoke, kalau menurut saya peralatan buat karaoke-nya mbak, bukan mikrofonnya. Jadi kan karena karaoke itu kan kita datang ke situ kita pengen dapat hiburan yaitu dengan menyanyi. Nah berarti perangkat dari karaoke-nya kayak misalnya komputernya atau apa, pokoknya produk yang bisa bikin kita nyanyi itu produk intinya. Oke? Peralatan karaoke-nya nggak cuman mikrofonnya aja. Terus yang lain mbak siapa ini, Mbak Muji. Mbak Muji, halo. Kalau maskapai penerbangan apa produk intinya? Mbak Mujinya hilang. Mbak Muji nggak ada ya Mbak Muji ya. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Jadi sudah paham ya untuk produk inti masing-masing. Terus habis itu ada yang namanya the expected product, terdiri dari produk inti bersama pertimbangan keputusan pembelian minimal. Jadi maksudnya itu dari produk yang kita beli itu kita minimal harus dapat yang seperti apa. Nah itu namanya expected product. Jadi produk yang kita harapkan itu akan berupa seperti apa. Ayo sekali lagi berikan contoh masing-masing. Jadi dari produk yang kita beli itu ada tambahannya apa kira-kira?
contoh. Oke. Expected product itu jadi produk, selain produk inti kita juga punya harapan minimal ketika kita membeli produk itu apa. Jadi hal lain apa yang pengen kita dapat selain kita membeli produk inti, paling nggak kita punya apa gitu. Di sini kalau di contohnya di sini ruang tunggu yang nyaman kalau di bandara. Nah kalau di tempatnya mbak-mbak apa sama mas-mas? Oke, kalau Mbak Yunita itu kayaknya cukup yang ruangan yang nyaman itu sudah bisa termasuk expected product ya. Kalau misalnya ada wifi itu bisa masuk ke augmented product. Jadi ada produk lain yang bisa ditawarkan. Jadi kalau expected product itu lebih kepada misalnya produk inti apa terus kita dapetin apa selain itu, tapi bukan berupa layanan yang baru. Maksudnya bukan berupa kalau wifi itu kan kayak tambahan yang baru yang misalnya nggak semua tempat karaoke bisa menawarkan itu gitu loh. Nah tapi kalau expected product ini biasanya hampir semua jenis jasa yang kita tawarkan itu bisa punya seperti itu. Jadi kayak misalnya ruangan yang nyaman, atau ada ini kalau dicontoh di buku lift yang bersih, lobby yang nyaman. Nah kalau wifi itu kan nggak semuanya lagu-lagu karaoke. Kalau lagu-lagu karaoke yang baru itu masuk ke produk inti mbak, kan karena itu lagu karaoke itu produk intinya. Jadi expected product itu kayak lingkungan di sekitar tempat jasa itu mbak. Jadi kalau misalnya mbak ya cukup ruangan yang nyaman atau kamar mandi yang bersih, ruang tunggu yang nyaman, itu sudah cukup. Itu untuk expected product. Oke. Nah kalau augmented product itu bisa didiferensiasi terhadap yang lain, area yang memungkinkan suatu produk didiferensiasi. Jadi kita bisa menawarkan sesuatu yang unik yang misalnya pesaing ini nggak bisa menawarkan. Nah, itu misalnya ada wifi tadi itu bisa masuk situ. Ada cafe buat pesen makanan. Kalau cafe buat pesen makanan itu kalau masuk ke augmented mbak, bukan ke expected. Jadi expected itu yang kita harapkan ketika kita datang ke karaoke. Nah kalau misalnya ada cafe itu kan berarti tambahan. Maksudnya ketika kita datang ke cafe kan kita nggak mungkin juga bayangin ada ketika kita datang ke karaoke kan kita nggak berpikiran bakalan dapat ada kafenya kan. Yang kita pikirkan kan kita bisa nyanyi. Nah ketika kita nyanyi itu kita dapat hiburan itu, kita pengennya tempatnya seperti apa. Nah udah itu aja kalau itu expected product. Tapi kalau misalnya ada cafe terus misalnya jual minuman atau apa, atau ada wifi ya, itu baru masuk ke augmented product. Jadi pelayanan yang kita berikan itu bisa didiferensiasi. Paham ya? Kalau hotel kira-kira apa mbak augmented productnya? Seperti ini. Mas Nano, restorannya gimana? Halo. Halo.